546 1 lawan 4. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Yao Daoyi adalah pemimpin Sekte Dao. Beberapa dekade yang lalu, dia telah memasuki tahap pertengahan dari keadaan abadi dan kekuatan segel gunturnya bahkan telah mencapai puncaknya. Saat itu, dia telah mencapai puncak alam abadi dan segel gunturnya cukup kuat untuk mengalahkan Dewa Fana. Segel guntur biru tua menampilkan banyak ukiran mantranya saat berputar cepat di udara. Dalam sekejap, guntur ungu muncul dan menciptakan celah di antara awan, menyerang ke arah Chen Fan. Artefak roh. Chen Fan menyipitkan matanya. Itu adalah artefak roh pertama yang pernah dilihatnya di bumi. Bahkan 9 pedang terbang dari pedang rahasia penggarap agung dan 7 artefak magus dari sekte penyihir kegelapan belum mencapai tingkat artefak roh. Dalam dunia kultivasi, artefak dapat dikategorikan menjadi berikut. Artefak Dharma, artefak roh, harta karun roh, harta karun ilahi, harta karun suci, harta karun abadi, dan sebagainya. Agar segel guntur dapat ditingkatkan menjadi artefak roh, orang tersebut harus setidaknya berada di level 2, dan itu memerlukan lebih dari satu dewa tingkat bumi, artinya harus ada beberapa dari mereka di sekte guru surgawi. Aku juga punya. Chen Fan mencibir dan memukul labu kecil di pinggangnya. Sama seperti komet, aura pedang emas melesat dari pinggang Chen Fan dan menuju ke langit, dengan cepat terbang menuju guntur ungu. Ledakan, guntur ungu berbenturan dengan aura pedang emas dan menciptakan suara menggelegar, seolah-olah semua sekte menembak pada saat yang bersamaan. Awan di puncak bergulung dan penduduk di kaki gunung begitu terkejut hingga hampir menjatuhkan cangkirnya. Ada apa? Kenapa guntur? Tidak hujan. Semua orang keluar dan melihat ke arah Gunung Yunwu. Namun cuacanya sangat berkabut sehingga mereka hanya bisa melihat awan kabut putih, cahaya ungu berkilauan juga terlihat. Mungkin Master Chen yang legendaris telah kembali. Beberapa dari mereka berpikir, merusak. Chen Fan tidak peduli dengan orang-orang yang turun gunung. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang pemulihan esensi dan menghantamkan aura pedang ungu ke arah Yao Daoyi. Meskipun mantra segel guntur sangat kuat, mantra itu tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Dewa Fana, bahkan Lin Suming tidak akan mampu menangkisnya. Bangkit, Yao Daoyi mengambil artefak itu, terlihat serius. Segel guntur yang lama berputar di udara, lalu tiba-tiba terbang dengan kilatan petir, itu bertabrakan dengan pedang pemulihan esensi. Segel guntur biru itu roboh, diikuti dengan suara dentuman. Itu adalah artefak roh yang kuat dan begitu pula pedang pemulihan esensi Chen Fan. Chen Fan menghabiskan 3 tahun menyempurnakan bentuk baru pedang rahasia yang ditinggalkan oleh penggarap agung dan meningkatkannya ke tingkat artefak roh. Dampak bentrokan antara dua artefak bergantung pada energinya. Puff! Yao Daoyi mengerang dan gemetar. Energi misteriusnya tampaknya lebih lemah dari energi Chen Fan. Lagi, Chen Fan menjentikkan lengan bajunya dan mengirimkan cahaya keemasan lainnya ke arah Yao Daoyi dengan pedangnya. Wajah Yao Daoyi menunduk. Kekuatannya belum pulih, jadi mustahil baginya untuk menghentikannya. Yao Daoyi tidak tahan. Aku harus menyelamatkannya, kata Tantai King Xuan. Jari-jarinya menjulur satu persatu seperti bunga teratai yang sedang mekar dan segel dharma yang aneh muncul, yang sepertinya melambangkan kesempurnaan agung, pencerahan agung, dan kecerahan agung. Cahaya putih terang muncul dari segel dharma dan berubah menjadi teratai selebar beberapa meter, sedikit melekat pada aura pedang emas. Bang! Teratai putih memblokir pedang pemulihan esensi untuk sementara waktu dan terbelah menjadi 2. Wajah Tantai King Xuan menjadi pucat dan dia melangkah mundur. Segel dharma di telapak tangannya hancur, membuatnya ketakutan. Seni rahasia, mantra pelindung teratai putih, dari sekte kami tidak dapat menahan serangan Chen Beixuan. Seberapa kuat sebenarnya dia? Tidak heran orang mengatakan dia tak terkalahkan. Tantai King Xuan baru saja memasuki puncak keadaan abadi, tetapi bahkan Ye King Chang tidak dapat mematahkan mantranya, dan sekarang bahkan tidak dapat memblokir serangan dari Chen Fan. Bagaimana dia bisa mempercayai hal itu? Tapi serangan ini telah mengulur waktu bagi yang lain. Pergilah. Dharma Raja Sakaya membalikkan telapak tangannya dan manik si muncul. Manik itu melesat seperti komet dengan lingkaran cahaya Buddha pelangi yang menyala-nyala dan berbenturan dengan pedang pemulihan esensi. Watanabe kemudian melangkah maju, dia mencabut pedangnya dengan kedua tangan dan memukulnya. Mendering, itu tampak seperti sambaran petir. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya.
Aura bilahnya panjangnya beberapa ratus meter dan benar-benar kuat, seolah-olah alam semesta sedang runtuh dan dunia telah retak. Awan di langit langsung terbelah menjadi dua. Mereka bisa merasakan kekuatan aura pedang sebelum benar-benar tiba. Jika Takemiya Hiro melihat ini, dia akan merasa sangat malu. Bila surga menginjak, itu adalah serangan yang dilakukan Watanabe dengan kekuatan yang dia kumpulkan selama 60 tahun terakhir. Beberapa dekade sebelumnya, dia telah mencapai puncak keadaan abadi. Itu sebabnya dia bisa bertarung dengan Lin Suming selama 3 hari 3 malam. Meskipun dia belum menjadi dewa fana, serangan ini cukup kuat. Jiang Churan bergoyang dan hampir jatuh. Jika Chen Fan tidak melindunginya dengan energi misteriusnya, jiwanya akan hancur. Menghadapi serangan kuat seperti itu, Jiang Churan merasa dia tidak bisa bernapas. Chen Fan mengangkat tinjunya dan memberikan pukulan dengan tatapan tajam. Ledakan, hal ini menyebabkan guncangan di udara. Aura tinju biru melesat di udara seperti naga air beberapa meter jauhnya dan menghantam aura pedang dengan keras. Sisik biru langit sepertinya tertanam di dalam aura kepalan tangan, seperti naga tua yang menggeram di bulan. Bentuk 36 bela diri sejati, transformasi naga. Watanabe terkejut. Dia merasa seperti baru saja menabrak batu besar dan hampir kehilangan pedangnya. Kenapa dia begitu kuat? Watanabe terkejut. Dia pikir tidak banyak perbedaan antara dia dan Lin Suming, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, Lin Suming terikat dengan Chen Fan dan bahkan memaksanya untuk menggunakan kekuatan ilahi pertahanannya. Tidak, suara keras terdengar. Aura tinju menghancurkan aura pedang panjang, dan kekuatannya juga habis. Itu berubah menjadi titik-titik cahaya biru dan menyembur seperti tsunami. Pepohonan di gunung itu berayun-ayun seperti sedang ada angin topan. Hanya pejuang negara abadi yang masih berdiri. Bentrokan tersebut mendorong Watanabe ke belakang namun hanya membuat tubuh Chen Fan sedikit bergetar. Satu serangan menunjukkan betapa berbedanya kekuatan mereka. Terutama ketika Watanabe telah menyimpan kekuatannya selama 60 tahun, sementara Chen Fan hanya melakukan pukulan biasa dan dia bahkan mengendalikan pedang pemulihan esensi pada saat yang bersamaan. Untungnya, serangan Watanabe memberi waktu bagi Yao Daoyi untuk pulih, sehingga dia mampu mengendalikan segel guntur dan bertarung melawan pedang pemulihan esensi lagi. Pong, pong, pong. Kedua artefak roh saling bertabrakan di udara. Setiap bentrokan membuat Yao Daoyi terkejut dan membuatnya merasa seperti palu godam seberat jutaan pon yang menghantam jantungnya. Kami berdua berada di puncak keadaan abadi, mengapa Chen Beixuan beberapa kali lebih kuat dari saya? Yao Daoyi sangat terkejut. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chen Fan baru berada di tahap tengah permukaan laut ilahi, tetapi kekuatannya 5 kali lebih kuat daripada seorang prajurit di puncak keadaan abadi. Jika tidak, dia tidak akan mampu melawan mereka semua dan mengalahkan Lin Suming. Fiuh, Watanabe mengatur napas dan mempersiapkan serangan lainnya. Kali ini, tidak terlalu mencengangkan seperti yang terakhir, tapi itu berada pada level normal yang dimiliki Lin Suming. Dharma Raja Sakaya memanggil Manikzi. Bola cahaya pelangi yang sangat besar jatuh dari langit dan bergegas menuju Chen Fan dengan kekuatan yang luar biasa. Tantai Kingsuan menunjuk ke udara dan bunga teratai putih mulai bermunculan di langit. Masing-masing terhubung membentuk jaring dan menutupi puncak gunung. Setiap teratai kemudian menyerap aura bumi dan membesar dengan cepat. Sempurna, Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Energi misterius di tubuhnya mengalir keluar dan tubuhnya mulai berubah menjadi warna safir biru. Merusak, Chen Fan menjentikkan lengan bajunya. Aura biru besar muncul dari tanah ke langit. Itu menenggelamkan teratai putih, bola cahaya pelangi dan aura pedang seperti banjir di sungai, dan celah sepanjang 300 meter muncul di antara awan. Bang! Bunga teratailah yang pertama patah dan Tantai Kingsuan terdorong ke belakang. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan bekas teratai di langit. Setelah 18 langkah, dia akhirnya bisa menahan diri. Kemudian, bola cahaya pelangi juga meledak. Hal itu membuat Dharma Raja Sakaya gemetar dan hatinya sakit. Hanya serangan Watanabe yang menembus 10 meter ke dalam aura biru, tapi semakin sulit untuk melangkah lebih jauh seolah-olah dia berdiri di atas kulit sapi. Akhirnya, ia terfragmentasi oleh energi misterius yang kuat. Watanabe sangat ketakutan dan dia hampir menjatuhkan pedangnya. Satu gerakan saja sudah memberikan dampak yang luar biasa. Wajah semua orang menjadi pucat. Tak hanya itu,
Segel guntur milik Yao Daoyi juga telah hancur berkeping-keping hingga membuatnya gemetar dan hampir jatuh dari langit. Retakan muncul di segel guntur. Chen Fan membaginya. 7 pejuang negara abadi tersentak. Yao Daoyi, Watanabe, Dharma Raja Sakaya semuanya lebih kuat dari leluhur Sekte Hong. Bahkan Tantai King Xuan, yang paling lemah di antara mereka, lebih kuat dari Raja Naga. 4 dari mereka bersama-sama setara dengan 8 pejuang negara abadi biasa. Saat ini, Chen Fan tidak hanya bertarung melawan mereka sendirian, dia bahkan lebih unggul. Semuanya, ayo serang bersama. Ini memang musuh terkuat yang pernah kita temui, gumam Li Changsheng. Guru Rama dan Damon keduanya mengangguk. Dalam sekejap, 7 aura ganas jatuh dari langit dan menghancurkan semua pohon di gunung. Chen Fan masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tapi sepertinya ada kekejaman yang lebih kuat di matanya. Pertempuran abad ini akan segera dimulai. Mengapa itu bergemuruh? Penghuni Taman Pemandangan Naga berlarian keluar rumah dan memandang ke puncak gunung dengan tatapan bingung. Gunung Yunwu selalu diselimuti kabut sepanjang tahun, dan menjadi lebih buruk lagi setelah Chen Fan menyiapkan Misty Cloud Array. Meski sudah dihilangkan, kabut tidak bisa hilang dalam waktu singkat karena perubahan topografi. Selain itu, uap dari Danau Yangui terus mengalir masuk, membuat puncaknya sangat berkabut. Apakah harta karun yang sangat besar telah muncul? Atau apakah makhluk abadi lahir di puncak? Beberapa dari mereka mulai menebak-nebak. Suara bom terdengar, cahaya ungu dan pelangi muncul di puncak Gunung Yunwu. Sepertinya sesuatu yang ajaib telah terjadi. Kamu terlalu banyak berselancar di internet, tegur seseorang. Saya pikir Tuan Chen sudah kembali. Di sanalah dia tinggal, jadi saya yakin dia sudah kembali. Semua orang langsung terdiam. Tuan Chen adalah hal yang tabu di Jiangbei. 1,5 tahun yang lalu, Chen Fan menumpahkan darah di Jiangbei dan membunuh 500 orang. Siapa yang tidak takut padanya? Sejak itu, tidak ada orang lain yang berani mendekati puncak. Meskipun susunannya telah dihapus, namun tetap saja dipandang sebagai area terlarang. Seorang wanita parubaya bertepuk tangan. Oh tidak, gadis dari keluarga Jiang masih di atas sana. Aku melihatnya naik ke sana sambil membawa kain pel. Apa? Semua orang ketakutan dan keadaan berubah menjadi kekacauan total. Sementara itu, Jiang Churan gemetar di samping Chen Fan. Dia telah melihat Chen Fan memanggil naga dan pertarungannya dengan Lei Qianjue di atas Danau Barat. Dia bahkan telah menonton video pertarungan di ibu kota Myanmar. Namun semua pertarungan tersebut tidak kalah mencengangkannya dibandingkan dengan yang sedang berlangsung. Yao Daoyi mengendalikan guntur. Tantai King Xuan menciptakan bunga teratai. Dharma Raja Sakaya membuat bumi bergemuruh dengan lingkaran cahaya Buddha. Watanabe mampu membelah langit dengan pedangnya. Keempatnya hanyalah permulaan. 3 sisanya tampaknya adalah master sejati. 100 tahun sebelumnya, Yao Daoyi dan Watanabe hanya sesekali masuk dalam 10 besar daftar ilahi. Namun Guru Rama dan Damon selalu berada di posisi 3 teratas, dan Li Changsheng adalah dewa fana yang kuat. Ledakan. Guru Rama mulai menyerang. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan melepaskan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan emas besar muncul dari tangan Guru Rama. Itu sangat luas dan mengancam, seperti gajah purba yang menginjak-injak bumi. Retak, retak. Sebelum pohon palem emas tiba, pepohonan di sekitarnya sudah bengkok. Bahkan kubah emas Chen Fan bergetar seolah menahan tekanan besar. Saya tidak percaya masih ada kultivator yang mampu mengendalikan tubuh di bumi. Sebuah cahaya bersinar di mata Chen Fan. Guru Rama tidak memiliki kekuatan internal. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk memanfaatkan energi langit dan bumi. Ini memungkinkan dia melakukan serangan yang begitu kuat. Ini adalah tanda yang jelas bahwa dia adalah seorang kultivator penempa tubuh standar. Namun, setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi, tekniknya hanya sedikit lebih kuat daripada teknik Tong San. Coba ini. Chen Fan tidak menggunakan energi misteriusnya. Sebaliknya, dia dengan lembut memberikan pukulan dengan kekuatan tubuh fananya. Ledakan, segel tinju udara tak berbentuk muncul, itu melesat langsung ke langit dengan aura biru. Auranya terkondensasi menjadi pukulan padat dan membuat awan bergulung-gulung. Angin kencang yang ditimbulkan oleh aura tersebut menimbulkan suara yang menusuk di udara, mirip dengan pesawat tempur yang terbang di ketinggian rendah. Badan panjang umur Azure Tirk milik Chen Fan telah mencapai kesuksesan awal, sehingga kekuatan pukulannya dapat mengguncang batu setinggi ratusan meter tanpa menggunakan energi misterius apapun.
Hanya dengan satu gerakan, dia mampu mengumpulkan esens Qi di seluruh dunia. Bang! Telapak tangan emas dan segel tinju biru bertabrakan. Guru Rama gemetar dan telapak tangannya bergetar. Retak, retak. Mengikuti teriakan semua orang, lengan pakaian Guru Rama meledak sedikit demi sedikit seperti petasan. Pada akhirnya, separuh jubahnya terbakar berkeping-keping dan dia terlempar beberapa meter jauhnya sebelum dia bisa menahan diri. Kamu memiliki kekuatan Gatvian. Guru Rama menoleh ke arah Chen Fan dengan ekspresi terkejut. Setiap gerakan yang dilakukannya memiliki kekuatan Dewa Gajah, itu cukup kuat untuk mengalahkan naga air dan menghentikan kereta yang melaju. Kencang, tapi kekuatan Chen Fan beberapa kali lebih kuat dari miliknya. Guru Rama tidak bisa memikirkan kekuatan yang bisa menjelaskan kekuatan ini, selain kekuatan Gatvian. Guru, jangan melawan dia dengan kehalusan fisikmu. Chen Beixuan telah mengembangkan tubuh dewa tingkat bumi, yang sebanding dengan tubuh abadi Sekte Dao, Bodhisattva, dan orang suci gereja Kristen, teriak Li Changsheng, lalu menjentikkan lengan bajunya dan mengirimkan pancaran warna ungu. Qi ungu adalah energi yang telah dikultivasikan oleh Li Changsheng selama 140 tahun. Qi ini jauh lebih kuat daripada Qi misterius dan sebanding dengan energi misterius seorang kultivator. Tubuh seorang dewi, mata Guru Rama berbinar. Jika aku menggosokkan darahmu ke tubuhku dan menyerap energimu, aku mungkin bisa menerobos ke alam Gatvian dalam cerita Brahmana kuno. Cobalah. Chen Fan mencibir. Dia menciptakan seberkas cahaya biru dengan miliknya energi misterius dan memecahkan Qi ungu. Tapi kemudian, Watanabe langsung menyerang dengan pedangnya. Aura pedang itu menyebar sejauh 10 meter. Dharma Raja Sakaya mengeluarkan seuntai manik-manik. Masing-masingnya sangat terang dan bersama-sama berubah menjadi 12 bola cahaya besar yang ditembakkan seperti cangkang. Bunga teratai keluar dari mulut Tantai Qingxuan, membentuk lautan bunga. Saat Yao Daoyi menggunakan segel guntur, langit mulai bergemuruh. Dalam sedetik, 7 pejuang negara abadi menyerang pada saat yang sama. Bahkan Tantai Qingxuan, yang paling lemah di antara mereka, berada pada langkah terakhir dari keadaan abadi. Kekuatan mereka seperti awan gelap yang menutupi langit dan seluruh gunung berguncang. Aura pedang, teratai putih, manik-manik, guntur, Qi ungu. 7 kekuatan menyerang dengan kekuatan yang tidak ada duanya. Saat itu, bahkan Chen Fan pun terlihat sangat serius. Mendeguk, darah mengalir ke seluruh tubuhnya seperti sungai, organ-organnya menderu dan suara keluar dari tulangnya. Energi misterius yang besar berubah menjadi aura biru yang membungkus tubuh Chen Fan. Membuka, Chen Fan meninju ke langit, tampak galak dan penuh tekad. Pukulan ini hampir menghabiskan seluruh energi misterius dan kekuatan tubuhnya. Dunia seakan hancur dan terjadi ledakan di udara. Raungan menggelegar terdengar di Gunung Yunwu. Aura biru cerah mengaburkan segalanya dan berbenturan dengan 7 kekuatan. Ledakan. Pada saat itu, Jiang Churan kehilangan pendengarannya sesaat. Daerah itu tertutup asap putih dan seluruh tempat tampak tenggelam dalam kekacauan. Kekuatannya tersebar seperti ledakan bom. Melihat dari jauh, cincin awan besar muncul di puncak Gunung Yunwu. Awan menyelimuti segalanya dan bahkan menyebarkan aliran udara. Suara kerasnya bahkan memecahkan jendela banyak rumah dan bangunan. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Jiang Churan bingung. Setelah beberapa saat, dia hampir tidak bisa melihat apapun. Chen Fan berdiri di depannya dengan acuh tak acuh. Adapun 7 pejuang negara abadi, mereka masih di udara dan tampak tersenyum. Chen Beixuan, kamu telah terbukti memiliki kekuatan yang tiada taraf. Saya yakin kamu adalah satu-satunya di seluruh dunia yang dapat bertahan dari serangan gabungan kita. Jika menyangkut kekuasaan, kamu pasti berada di puncak dunia, tapi berapa banyak serangan seperti ini bisakah kamu berhenti? Yao Daoyi mencibir. Tantai Qingxuan berkata, menyerah saja, Saudara Chen. Serahkan seni rahasianya dan kita bisa mengubur kapaknya. Jiang Churan kemudian menyadari bahwa lengan baju Chen Fan robek. Pakaian yang dia kenakan hari itu biasa saja, itu bukan pakaian dengan kekuatan Dharma. Ia tidak tahan dengan pertempuran tingkat ini. Kemudian, terdengar suara berderak. Bangunan di sekitarnya mulai retak, dan rumah besar di puncak gunung runtuh. Jiang Churan pasti sudah terjatuh jika Chen Fan tidak menangkapnya. Chen Fan tidak tahan lagi, atau dia akan bisa melindungi pakaian dan rumahnya. Bahkan orang biasa seperti Jiang Churan pun melihat masalahnya.
7 pejuang negara abadi tingkat puncak bersama-sama jauh lebih kuat daripada Lin Langya dan 2 prajurit negara abadi lainnya di Dragon Hall. Chen Fan masih dirugikan, bahkan dengan energi misterius yang hebat dan tubuhnya yang pemarah. Tapi Chen Fan tidak takut sama sekali. Dia mencibir dan berkata, jika ini yang kamu punya, bahkan 2 kali lipat jumlahmu tidak akan mampu membuatku menyerah. Chen Fan lalu menepuk tubuh Jiang Churan dengan telapak tangannya. Energi misterius menyelimutinya dan segera mengusirnya. Jiang Churan bingung dan satu-satunya yang dia dengar adalah kata-kata terakhir Chen Fan. Bawa Bibitang keluar dari sini. Kemudian, dia berubah menjadi komet biru dan melesat melintasi Gunung Yunwu menuju Danau Yangwei. Tidak ada yang fokus pada Jiang Churan. Di mata Li Changsheng, Watanabe dan lainnya, orang biasa seperti semut, tidak layak mendapatkan energi dan perhatiannya. Dharma Raja Sakaya menyatukan kedua tangannya dan berkata, pelindung Beixuan, apa keputusanmu? Hehe, Chen Fan mencibir dan menggeliat. Raungan menggelegar kemudian mulai keluar dari seluruh tubuhnya. Saya akhirnya bisa berjuang mati-matian setelah mengusir semua orang yang tidak ada hubungannya. Dia kemudian mengayunkan tubuhnya dan segera memecahkan penghalang sonik. Kamu yang pertama. Aura biru menyapu langit dengan sangat cepat hingga hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah itu, suara keras terdengar di tanah. Chen Fan memecahkan penghalang suara dengan tubuh fananya. Dia mulai menyerang tanpa menahan diri. Chen Fan menahan kekuatannya karena takut membahayakan Jiang Churan. Karena dia telah meninggalkan tempat itu dengan selamat, Chen Fan akhirnya bisa melepaskan seluruh kekuatannya untuk menghadapi lawan-lawannya. Lonjakan kekuatan Chen Fan langsung terlihat dalam bentuk serangkaian ledakan. Dalam waktu kurang dari sepersekian detik, Chen Fan telah mencapai Dharma Raja Sakaya dan menyerang. Betapapun kuatnya dia, Dharma Raja Sakaya hanya mempunyai cukup waktu untuk mengangkat tangan dan mengisi mantra Dharma Pelindung. Tiba-tiba, sebuah kubah emas muncul di atas Dharma Raja Sakaya, melindunginya dari serangan tersebut. Dengung yang dalam terdengar di telinga Chen Fan saat dia melihat penampakan naga emas dan harimau ganas berenang di sekitar tubuh Dharma Raja Sakaya. Di atas naga dan harimau ada 2 arhat. Mantra mistik naga dan harimau. Yao Daoyi langsung mengenali mantranya. Mantra mistik naga dan harimau. Ini adalah mantra perlindungan yang kuat dari Sekte Buddha Tantra. Kastor berkomunikasi dengan roh arhat naga dan arhat harimau dan meminjam kekuatan suci mereka untuk melindungi dirinya sendiri. Dharma Raja Sakaya menggunakan seni ini selama pengepungan Istana Potala oleh tentara Inggris di Tibet. Tentara Inggris membombardir istana selama 3 hari 3 malam tetapi bahkan tidak berhasil membuat penyok di kastil perkasa itu. Sementara itu, nimbus warna-warni juga muncul dari Dharma Raja Sakaya. Master Sekte Buddhisme Tantra memiliki artefak Dharma dalam jumlah yang luar biasa. Yang lebih buruk lagi, Sekte Buddha Tantra terkenal dengan kultivasi ganda antara tubuh dan jiwa, jadi kemungkinan besar keterampilan penyempurnaan fisiknya tidak kalah kuatnya dengan Tong San. Meskipun demikian, sepertinya tidak ada yang penting sebelum tinju Chen Fan karena Chen Fan telah menyalurkan energi maksimum yang dapat ditawarkan oleh badan panjang umur Azure Tir ke dalam pukulan tersebut. Bang! Dengan dentang keras, tinju Chen Fan memaksa kubah emas itu runtuh. Sedetik kemudian, kubah itu hancur total dengan mantra mistik naga dan harimau juga menghilang. Segera, Chen Fan mendengar hiruk-pikuk suara berderak dan menyaksikan kilatan cahaya dengan warna berbeda muncul dari tubuh Dharma Raja Sakaya. Itu adalah jimat pelindung lainnya yang meledak setelah menerima beban energi yang sangat besar. Pada akhirnya, Dharma Raja Sakaya terlempar kembali seperti boneka kain dengan darah tumpah dari mulutnya. Dharma Raja Sakaya tidak dapat menghentikan momentum tersebut sampai dia berada beberapa ratus meter dari titik tumbukan. Wajah Dharma Raja Sakaya sepucat perkamen. Jejak sedalam 3 cm berbentuk kepalan tangan ditekan ke dadanya. Bahan pakaiannya compang camping akibat serangan itu, memperlihatkan tubuh berotot Dharma Raja Sakaya. Namun, bahkan dengan penyempurnaan fisik tingkat lanjut, dia hampir terbunuh oleh pukulan Chen Fan. Hasil ini membuat semua pengamat menghirup udara dingin. Bahkan efek gabungan dari mantra mistik naga dan harimau serta seni penyempurnaan fisiknya telah gagal menangkal serangan mematikan Chen Fan. Bagaimana Chen Fan menyebabkan kehancuran seperti itu dengan satu serangan? Perkembangan itu bahkan telah mengingatkan Damon si iblis darah saat cahaya merah di matanya semakin intens. Yang lain terpana dengan tampilan kekuatan Chen Fan.
Tantai King Xuan merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia menempatkan dirinya pada posisi Dharma Raja Sakaya. Aku ingin tahu berapa banyak serangan yang bisa kamu tolak. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan berdiri dengan sangat bangga. Matanya menunjukkan niat sedingin es yang mengancam akan membunuh. Dia akhirnya mengungkapkan kekuatan badan panjang umur Azure Tirk miliknya. Rambut hitam panjangnya menari-nari di udara dan lengan panjangnya berkibar melawan angin. Lingkaran cahaya warna-warni terbentuk di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa. Kita harus mengalahkannya bersama-sama untuk memastikan dia tidak bisa menggunakan seninya. Li Changsheng menghirup udara dalam jumlah besar dan melambaikan lengan bajunya, memanggil gelombang energi ungu yang kuat ke arah Chen Fan. Watanabe dan Yao Daoyi juga mengikuti dan memulai serangan mereka. Tiba-tiba, Chen Fan diserang dari segala arah. Kali ini, Chen Fan memutuskan untuk mengubah taktiknya dan menghindari dampak frontal. Chen Fan telah menguji kekuatan 7 lawannya dan memperkirakan bahwa dia mungkin kehilangan keunggulan jika mereka menyerangnya. Ada banyak ruang untuk bermanuver sehingga akan sulit bagi lawannya untuk memberikan pukulan telak padanya. Bang! Chen Fan memecahkan penghalang sonik dan mencapai Tantai King Xuan dalam sekejap mata. Dari 7 prajurit, Tantai King Xuan adalah yang terlemah karena dia baru saja mencapai puncak keadaan abadi belum lama ini. Mengintip, wajah Tantai King Xuan menjadi pucat saat dia bergegas mengeluarkan mantra pelindung. Bunga teratai putih besar bercahaya muncul di sekelilingnya. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan serangan Chen Fan. Tinju Chen Fan menghantam bunga teratai dan membuat Tantai King Xuan terbang. Hah! Chen Fan menyipitkan matanya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah mendaratkan serangan pada formulir ilusi Tantai King Xuan. Chen Fan mengisi kehendak ilahi dan berbalik untuk melihat Tantai King Xuan yang asli berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Ada sebuah platform yang dikelilingi kelopak bunga teratai yang subur di bawah kakinya, salah satunya sudah hancur. Itu artefak Dharma yang luar biasa, atau artefak roh. Bagaimanapun, berapa kali itu bisa menyelamatkanmu dari kematian? Chen Fan mencibir. Tantai King Xuan panik, ketakutan dan keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Dia merasa benar-benar terancam untuk pertama kali dalam hidupnya. Pukulan hipersonik Chen Fan begitu kuat sehingga dia mungkin mati tanpa perlindungan artefak Dharma miliknya. Meski begitu, artefak Dharma miliknya paling banyak bisa melindunginya 3 kali lagi. Li Changsheng memasang wajah tegang dan berteriak, "Hentikan dia!" Guru Rama menyerang ke depan, tetapi keterampilan penyempurnaan fisiknya tidak akan bertahan lama di bawah serangan tanpa henti dari Chen Fan. Pong, pong, pong. Pukulan ketiga Chen Fan telah membuat Guru Rama terbang keluar. Begitulah kekuatan badan panjang umur Azure Tirk, bahkan guru yang terkenal karena kekuatannya yang seperti binatang buas pun tidak dapat bertahan melawannya. Ledakan, Chen Fan dikerumuni oleh yang lain lagi, tepat ketika dia akan melakukan serangan lanjutan. Chen Fan menerima pukulan dari guntur surgawi dan menghancurkan aura pedang Watanabe, memberinya waktu untuk melepaskan diri dari mantra Tantai King Xuan. Tiba-tiba, dia menyadari adanya serangan yang datang dari belakang, jadi dia berbalik dan memberikan tamparan backhand terhadap penyerang tersebut. Dia merasa seperti sedang memukul seikat kapas lembut begitu pukulannya mendarat pada lawannya. Terkejut, dia berbalik untuk melihat penyerangnya. Dia melihat Li Changsheng dikelilingi oleh cahaya ungu kabur, kedua tangannya dijepit erat di tangan penyerang Chen Fan. Semua orang berbicara tentang betapa kuatnya budidaya ganda Sekte Wudang. Saya ingin tahu berapa lama Anda akan bertahan. Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan pertarungan dengan lawan lainnya untuk fokus pada Li Changsheng. Don don don. Mengambang di udara, Li Changsheng melesat bolak-balik di langit seperti hamparan awan yang berlarian. Ki sejatinya begitu kental sehingga bisa menyamai potensi esensi sejati, menvalidasi reputasinya sebagai penggarap sempurna terbesar di bumi. Tangannya menari-nari, masuk dan keluar dari serangan Chen Fan dengan keanggunan dan gerakan yang ekonomis, seperti burung layang-layang yang meluncur di atas genangan air. Energi yang meluncur di antara telapak tangannya sangat kuat dan misterius. Gerakan transendentalnya akan mengesankan bahkan seorang penguasa negara abadi yang telah mencapai pencerahan luar biasa melalui kemahiran seni bela diri. Ini adalah kekuatan kekosongan besar dari Sekte Wudang, itu sedalam jurang maut dan bisa membatalkan segala bentuk serangan, seperti di alam legendaris Min Utara. Namun, Chen Fan jauh lebih kuat darinya. Setiap serangan Chen Fan membawa kekuatan yang tak terukur dan dieksekusi dengan cara yang paling tidak terduga namun sangat tepat,
memberikan kesan seorang martial sage yang melenturkan otot sucinya kepada para penonton. Dalam sekejap, keduanya bertukar 10 pukulan. Bang! Di ronde ke-11, pertahanan Li Changsheng akhirnya menyerah dan membiarkan ledakan energi yang dahsyat memasuki sistemnya. Jubah Daois yang dia kenakan robek di bagian jahitannya saat Li Changsheng mundur. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah ledakan meletus di bawah kakinya, sebagai akibat dari dia memindahkan kekuatan ke kakinya dan kemudian ke udara di bawahnya. Li Changsheng tidak berhenti sampai dia tersandung ke belakang sejauh 10 kaki. Wajahnya memerah setelah berjuang untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Tahan dia, penggarap sempurna Li perlu memulihkan diri. Penyerang lainnya mengerumuni Chen Fan sekali lagi. Guru Rama menyerang di garis depan dan menyerang Chen Fan tanpa henti. Namun, kecuali Li Changsheng, tak seorang pun di antara kelompok itu yang bisa bertahan lebih dari 1 detik. Berengsek, cahaya dingin melintas di mata Chen Fan setelah dia mengirim Guru Rama terbang kembali. Dia menyadari bahwa akan sulit baginya untuk membunuh salah satu dari mereka tanpa menggunakan kekuatan ilahi. Yang lain akan menyerbu masuk jika dia tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka menggunakan satu pukulan, terus-menerus memaksanya untuk melepaskan pukulan mematikan tersebut. Dan Guru Rama terbukti menjadi lawan yang paling menyebalkan di antara mereka. Kemampuan tempering tubuhnya hanya sedikit lebih lemah dari Chen Fan. Lebih buruk lagi, kemahirannya dalam yoga memberinya wawasan tentang banyak rahasia tubuh manusia dan memungkinkan dia untuk meregenerasi luka-lukanya. Jika Chen Fan punya waktu, dia bisa saja membunuh Guru Rama berkali-kali, tapi perhatiannya terus-menerus diganggu oleh penyerang lainnya. Pisau bangkit, Chen Fan memutuskan untuk mengubah taktik. Puff! Secercah cahaya keemasan menyinari Chen Fan dari kejauhan. Itu adalah pedang pemulihan esensi. Dengan pedang di satu tangan, Chen Fan berteriak, semua orang berbicara tentang betapa terampilnya Lin Suming dalam seni pedang, tetapi tidak semua orang tahu bahwa Lin Suming baru saja menyentuh permukaan seni pemerintahan pedang. Kotoran, pergantian peristiwa telah membuat takut lawan Chen Fan. Mereka bergegas menyerang Chen Fan, dalam upaya menghentikan kendalinya atas pedang. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari pedang abadi. Tubuh Chen Fan berkedip sedikit dan berubah menjadi kolam emas yang dengan cepat menyatu dengan pedang pemulihan esensi. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan bersinar ke langit. Kecemerlangannya menyinari awan dan aliran emas yang melintasi angkasa sepertinya telah membelah dunia menjadi 2 bagian. Cahaya yang keluar dari pedang itu begitu kuat hingga bisa terlihat dari jarak bermil-mil. Bang! Pedang aura berubah menjadi arus energi yang berenang bolak-balik di udara, meninggalkan jejak cahaya keemasan di belakangnya. Tiba-tiba, pedang itu mencapai kecepatan suara 5 kali lipat saat energi di dalamnya melonjak. Chen Fan telah menyatu dengan senjatanya, dan memerintahkan senjatanya dengan primordial essence. Serangan ini dapat dengan mudah membelah kapal induk menjadi 2 bagian. Sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi, mereka mendengar serangkaian ledakan. Bilahnya langsung menembus tubuh Watanabe dan menusuk ke dada Guru Rama. Dharma Raja Sakaya, Damon dan Tante King Xuan juga dipenggal oleh pedang. Hanya Li Changsheng dan Yao Daoyi yang selamat dari serangan itu. Meskipun mereka hampir melarikan diri, mereka sangat terguncang. Chen Fan memerintahkan kekuatan yang begitu menakutkan sehingga dia telah membunuh 3 pejuang negara abadi dengan 1 pukulan. Dia benar-benar tak terkalahkan. Dia telah menggabungkan energinya sendiri dengan pedang untuk melancarkan serangan dahsyat. Ada begitu banyak kekuatan mematikan yang terkandung di dalam pedang itu sehingga membuat pukulan terakhir Lin Suming tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Untuk memberikan pukulan terakhir, Lin Suming telah menghabiskan semua Blade Ki yang dia kumpulkan selama 60 tahun. Sebaliknya, serangan Chen Fan hampir tidak mengurangi cadangan energinya. Begitulah mematikannya Sword Awakening Arts. Mendering, Chen Fan muncul kembali di langit setelah dia menyelesaikan seninya. Meskipun biasanya diperlukan seorang kultivator untuk mencapai level Conate Spirit agar dapat mengendalikan pedang dengan menyatu dengan bilahnya, badan panjang umur Azuretir milik Chen Fan telah memberinya keunggulan untuk menggunakan bentuk lanjutan dari seni pemerintahan pedang ini. Untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari Sword Awakening Arts, Anda perlu menggabungkan tubuh fisik Anda, esensi sejati dan jiwa ilahi, semuanya dengan pedangnya. Kekuatan seni pedang seperti itu akan melampaui imajinasi manusia. Lin Suming telah mengendalikan pedang hanya menggunakan esensi primordialnya, jadi tekniknya jauh dari aslinya.
Aku bisa melakukan ini sepanjang hari, tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan mengangkat dagunya, tampak bangga dan congkak. Li Changsheng diam, wajahnya gelap dan berat. Yao Daoyi masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia pasti sudah dibunuh oleh Chen Fan jika dia tidak menggunakan segel guntur untuk melindungi dirinya sendiri. Pukulan itu telah meninggalkan celah yang dalam pada segel guntur, sehingga mengurangi efektivitasnya secara signifikan. Adapun 5 prajurit lainnya, mereka mati atau tidak sadarkan diri. Tampaknya pertarungan telah berakhir. Chen Beixuan, apakah kamu benar-benar akan berperang penuh dengan kami? Li Changsheng mengendurkan lengan bajunya yang gemuk dan bertanya. Suaranya tegas dan mantap, dan energi di dalam dirinya juga semakin kuat dan intens. Saya mengatakan bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi pejuang negara abadi di timur. Chen Fan memandang ke kejauhan, tanpa ekspresi seperti biasanya. Bang! Tantai Qingshuan muncul di langit saat kelopak bunga teratai lainnya jatuh dari peron. Hanya tersisa 2 kelopak bunga, artinya harta karun dharmanya hanya bisa menyelamatkan nyawanya 2 kali lagi. Dharma Raja Sakaya tidak memiliki artefak dharma apapun, jadi dia harus muncul dalam bentuk jiwa ilahi setelah tubuhnya dihancurkan oleh Chen Fan. Jiwa ilahinya begitu kental hingga hampir padat. Tampaknya terus-menerus dikelilingi oleh nyanyian sutra tantra. Umat Buddha Tantra sangat menekankan pada pengembangan jiwa ilahi, oleh karena itu, jiwa ilahi Dharma Raja Sakaya adalah salah satu yang terkuat di dunia. Bahkan tanpa tubuhnya, jiwa surgawinya masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Sedangkan Damon, tubuhnya sembuh dalam sekejap. Serangan itu hanya membuat wajahnya sedikit pucat. Ternyata serangan Chen Fan tidak berhasil membunuh satu pun lawannya. Chen Fan tidak terkejut dengan pergantian peristiwa. Dia tahu para veteran Immortal State Warriors itu memiliki 1 atau 2 keterampilan menyelamatkan nyawa. Jika dia tidak bisa membunuh mereka dalam 1 pukulan, dia harus melakukannya lagi, sampai mereka akhirnya mati. Dengan pisau di 1 tangan, Chen Fan berteriak, "Ayo lagi!" Tubuhnya sedikit berkilauan dan kemudian berubah menjadi aliran energi yang menyembur ke pedang terbang. Aura pedang menjadi lebih terang saat pedang itu sendiri menambah kecepatan hingga mencapai 5 kali kecepatan suara. Saat memecahkan penghalang hipersonik dengan tubuhnya, Chen Fan dapat melakukan paling banyak 2 kali kecepatan suara. Namun, begitu dia menggabungkan energi kehidupannya dengan pedangnya, dia bisa menggandakan kecepatan itu, menjadikan dirinya mesin pembunuh. Karena kematian mereka, Dewa Pedang telah mendapatkan reputasi sebagai pejuang yang menakutkan di bidang budidaya abadi. Bahkan Chen Fan tidak dapat mempertahankan kondisi ini terlalu lama, tapi itu akan memberinya cukup waktu untuk menghabisi lawan-lawannya. Serangan itu kembali melukai ke-7 orang itu dengan parah. Lengan Guru Rama langsung dipotong dari tubuhnya meskipun fisiknya luar biasa kuat. Cairan seperti darah emas menyembur keluar dari luka di tubuh tak berwujud Guru Rama. Tantai Qingshuan terbunuh untuk ketiga kalinya dan hal yang sama terjadi pada Damon si Iblis Darah. Yao Daoyi, Dharma Raja Sakaya dan Watanabe berhasil lolos dari kematian, namun mereka terluka parah. Mereka terpaksa mundur ketika darah mengucur dari mulut mereka. Li Changsheng adalah satu-satunya yang bertahan melawan serangan Chen Fan menggunakan ki pelindung violetnya. Bang! Ketika Tantai Qingshuan muncul di langit, hanya ada 1 kelopak yang tersisa di peron. Kehidupan dan warna memudar dari wajahnya dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa hidupnya berada dalam bahaya. Bahkan cahaya keemasan pada wujud hantu Guru Rama telah berkurang. Sword of Essence Restoring telah membuktikan efeknya yang nyata dengan melukai salah satu body tempering masters yang paling terampil. Para pejuang negara abadi lainnya semuanya kecewa dengan kecepatan kilat Chen Fan. Chen Fan 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara, dan dia tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk bereaksi, apalagi bergabung dengan kekuatan mereka untuk melawan serangannya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita semua akan mati. Darah mengalir dari luka Blood Fiend Damon sebelum disembuhkan. Dia tampak lebih bermasalah daripada yang terakhir kali. Berkat garis keturunannya yang terbangun, dia menduduki peringkat 3 teratas dalam daftar ilahi. Namun, bahkan kemampuan regenerasinya tampaknya gagal saat dia berada di bawah agresi tanpa henti dari Chen Fan. Para pejuang negara abadi saling memandang dan mengangguk dengan sadar seolah-olah mereka baru saja mencapai konsensus. Cobalah untuk melawan ini.
Chen Fan tertawa saat dia menggunakan pedangnya untuk menebas lawannya lagi. Kemarahan mengalir di nadinya saat energi mematikan mengalir dari ujung pedang yang tajam. Selama dia memiliki pedang, dia tidak akan terkalahkan. Kekuatan gabungan dari 7 prajurit abadi sangat mematikan bahkan bagi Chen Fan, tetapi mereka tidak dapat memberikan pukulan telak. Oleh karena itu, para pejuang negara abadi ini lebih sering menghadapi serangan Chen Fan sendirian, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh dewa tingkat bumi. Ledakan, Blade Ki mengeluarkan suara menggelegar mirip guntur. Pedang aura membelah langit dan dengan cepat mencapai kecepatan sonik, mengikuti seberkas cahaya kemasan di belakangnya. Tampak jelas bahwa serangan ini lebih mematikan dari serangan sebelumnya. "Arai, cepat!" teriak Li panjang umur. 6 prajurit lainnya dengan cepat mulai merangkai energi mereka ke dalam arai Dharma. Seutas benang yang terbuat dari cahaya menghubungkan Li Changsheng dengan prajurit lainnya. Segera setelah susunannya terbentuk, 7 bintang muncul di langit. Mereka memancarkan 7 sinar cahaya ke 7 pejuang negara abadi, mengisi tubuh mereka dengan energi astral hingga kumparan fana mereka bersinar dengan cemerlang. Itu membuat mereka tampak seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Tidak, ketika serangan Chen Fan mendarat pada energi yang berkedip, seolah-olah serangan itu mendarat di pelat logam. Dampaknya menggerakkan energi astral dan menyebabkan riak di permukaan, namun energi astral tersebut bertahan terhadap dampaknya dan tetap utuh. Apa itu? Chen Fan menarik kembali pedangnya dan memeriksa pedang aura dengan lebih hati-hati. Pada saat itu, 7 pejuang negara abadi telah berbaris dalam pola yang aneh sesuai dengan kesejajaran bintang. Mereka menggabungkan ki sejati mereka dengan energi astral yang diturunkan kepada mereka untuk membentuk layar energi di sekeliling tubuh mereka. Tiba-tiba, Chen Fan merasa sedang melawan seluruh dunia. Li Changsheng tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Abadi Chen, apakah Anda bertanya kepada saya apa yang membuat saya berani menantang Anda? Inilah jawaban Anda. Arai Dharma ini disebut kutukan dewa. Guru leluhurku menemukan susunan ini setelah menderita kekalahan melawan para pengunjung dari gerbang surga. Dia menciptakannya dengan bantuan banyak pejuang negara abadi lainnya dan dirancang untuk membunuh dewa tingkat bumi. Kamu seharusnya bangga aku menggunakan ini padamu." Pada saat itu, dia terselubung dalam lapisan energi astral, tampak tangguh dan megah seperti biasanya. Penampilannya memberi ilusi kepada orang-orang bahwa dia adalah penguasa surgawi. Mereka tidak kalah kuatnya dengan dewa tingkat bumi ketika ketujuh prajurit menggabungkan energi mereka. "Hehe, kutukan dewa, omong kosong, itu hanya arai biduk." Chen Fan mencibir. Chen Fan tetap tidak terpengaruh meskipun Dharma Arai menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Biduk adalah konstelasi paling terang di langit dan oleh karena itu, kekuatannya paling optimal untuk dimanfaatkan. Arai astral Dharma yang paling dasar telah dibangun berdasarkan kekuatan biduk. Meskipun ketujuh pejuang negara abadi ini hanya meminjam kurang dari sebagian kecil dari kekuatan biduk, hal itu akan memungkinkan mereka untuk mengklaim supremasi di bumi. Sayangnya, Chen Fan bukanlah manusia biasa di bumi. Aku mungkin akan berbalik jika kamu bisa mendapatkan kekuatan dari matahari atau bulan. Tapi apa gunanya arai biduk? Chen Fan mendengus lalu menyerang, mengubah dirinya lagi menjadi pancaran energi yang menyatu menjadi pedang. "Biarkan aku memecahkannya untukmu." Penjaga, ketujuh orang tersebut menggunakan susunan tersebut pada saat yang sama, menggabungkan esensi sejati mereka dengan energi astral dan menembakkannya dalam bentuk gelombang kejut yang sangat besar. Membawa kekuatan primordial bintang-bintang, gelombang kejut itu menghancurkan dan memusnahkan apapun yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Chen Fan merasakan tekanan kuat di semua sisi. Kekuatan gabungan dari ketujuh orang tersebut dapat menyaingi dewa tingkat bumi, dan penggunaan mantra astral telah membuat mereka semakin mematikan. Banyak orang di kaki gunung juga menyaksikan pemandangan yang menakjubkan itu. Mereka menyaksikan 7 bintang terang bersinar di samping matahari. Bahkan awan pun tidak mampu menutupi kecemerlangannya. Ini semacam peristiwa surgawi yang langka. Seseorang bergumam. Saat itu jam sibuk sore hari, banyak warga kota Chuzhou sedang dalam perjalanan pulang. Banyak dari mereka berhenti sejenak untuk menyaksikan pemandangan yang menakjubkan itu. Membunuh. Chen Fan tidak terpengaruh oleh penampilan kekuatan lawannya yang luar biasa. Dia berteriak sekuat tenaga saat blade aura berubah menjadi garis emas seukuran jari. Energinya begitu padat dalam sinar cahaya keemasan sehingga akan membutakan pria atau wanita biasa yang cukup bodoh untuk melihatnya. Kekuatan serangannya melampaui kata-kata.
Ini merobek struktur ruang dan membagi realitas menjadi dua dunia. Terdengar suara mendesis, seperti ada bongkahan besi panas berwarna merah yang dilemparkan ke dalam air es. Bila emasnya mengiris layar energi astral seperti pisau panas menembus mentega. Itu memotong tubuh 7 prajurit, dan mencapai ujung lain dari medan perang tempat tubuh Chen Fan muncul kembali. Puff! Wajah Chen Fan pucat, dia bahkan berjuang sedetik untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Bahkan pedang pemulihan esensi sedikit menggigil seolah-olah akan hancur kapan saja. Benang esensi pedang, itu adalah salah satu pedang Dao tercanggih dan mengharuskan penggunanya minimal berada pada level inti emas. Setelah Sword Immortal menguasai seni ini, dia bisa melawan musuh manapun dengan satu gerakan sederhana ini. Itulah alasan mengapa kebanyakan pedang abadi tidak pernah bergantung pada mantra Dharma lainnya. Karena Chen Fan telah menggunakan seni ini ketika dia masih berada di permukaan Laut Ilahi, mantranya telah berdampak buruk pada sistemnya. Bahkan artefak roh yang dia gunakan, pedang pemulihan esensi hampir hancur karena beban yang sangat besar. Namun, itu sepadan, mendering. Chen Fan mendengar suara retakan dan kemudian layar energi bergetar dan berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi astral yang turun dari langit juga telah menghilang. Guru Rama tersenyum masam. Meskipun ia memiliki tubuh paling tahan lama dan tangguh di dunia, serangan Chen Fan telah memotongnya menjadi dua bagian dari pinggang. Sayang sekali. Guru Rama memejamkan mata dan telapak tangannya saat kehidupan perlahan menjauh darinya. Chen Fan langsung memusnahkan jiwa ilahinya. Namun, Guru Rama bukanlah satu-satunya yang tewas. Guru Rama, kultivator penempa tubuh terkuat di dunia, seniman bela diri terbaik di Asia Selatan, ketujuh di Divine Roll. Chen Fan telah membunuh tubuh yang hampir mencapai level Gatvian dan bahkan menghancurkan jiwanya. Pejuang negara abadi yang pertama telah jatuh. Tapi itu baru permulaan. Mendering, Watanabe, yang kedua, memiliki seutas darah di dahinya. Luka itu kemudian menjalar ke hidung, bibir, leher, dada, dan akhirnya tubuhnya terbelah menjadi dua. Energi kuat yang berkeliaran di dalam dirinya akhirnya dilepaskan melalui perpecahan. Tidak mungkin aku akan mati di sini. Watanabe tidak dapat mempercayainya dan jiwa ilahinya bergetar, mencoba menyatu dengan tubuhnya lagi. Sayangnya, Chen Fan telah menghancurkan tubuhnya bersama dengan jiwa surgawinya. Pada akhirnya, energi tak terkendali di dalam Watanabe meledak dan mencabik-cabiknya. Watanabe, Sword Sage terakhir yang mendominasi Jepang, juga tumbang. Dan yang ketiga, Dharma Raja Sakaya, jiwa ilahinya telah terbelah menjadi dua tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh fana Dharma Raja Sakaya telah terluka dan semua artefak pelindungnya telah rusak. Tanpa perlindungan tubuhnya, kekuatan pertahanannya akan berkurang tidak peduli seberapa kuat jiwa ilahinya. Bahkan jika dia memiliki esensi primordial, dia tidak dapat bertahan melawan Thread of Blade Essence milik Chen Fan. Bang! Tantai King Xuan muncul lagi. Teratai terakhir di bawah kakinya juga layu. Untungnya, artefak pengganti dari sekte ini dapat memblokir 4 serangan mematikan. Chen Beixuan terlalu kuat dan dia dapat membunuhku dengan mudah hanya dengan satu gerakan. Kesempatan terakhirku untuk menyelamatkan nyawa telah hilang. Aku harus segera pergi sejauh yang aku bisa. Tantai King Xuan melirik ketiga orang lainnya dan menepuk dadanya. Ketika Tantai King Xuan hendak pergi, Li Changsheng dan yang lainnya tiba-tiba memberinya tatapan simpatik. Kenapa mereka menatapku? Sebelum Tantai King Xuan menyadarinya, sebilah pisau muncul di dahinya. Panjang potongannya hanya setengah inci, seperti tanda merah. Setelah lukanya terlihat, Tantai King Xuan tiba-tiba gemetar dan cahaya di matanya meredup. Dia sepertinya kehilangan kendali atas tubuhnya, akhirnya, dia jatuh dari langit. Dewi Sekte Mistik mati begitu saja. Artefak pengganti mungkin bisa menyelamatkanmu 4 kali, tapi bagaimana dengan yang kelima kalinya? Chen Fan menggelengkan kepalanya. Thread of Blade Essence cukup kuat untuk membunuh dewa tingkat bumi. Tantai King Xuan tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan jiwa ilahinya hancur. Kalian berempat terbunuh dalam satu serangan. Sepertinya levelku masih belum cukup tinggi. Jika aku memasuki tahap terakhir Laut Ilahi, kalian bertiga tidak akan hidup sampai sekarang. Chen Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu dia berbalik untuk melihat wajah pucat mereka. Hanya Li Changsheng, Damon dan Yao Daoyi yang selamat dari serangan tersebut. Li Changsheng memiliki kekuatan yang kuat. Damon hampir abadi.
Yao Daoyi mendapat perlindungan dari segel guntur. Meskipun mereka berhasil lolos dari serangan Chen Fan, mereka juga harus membayar harganya. Mereka bertiga pucat dan ada ketakutan di mata mereka. Serangan Chen Fan sangat mengerikan. Li Changsheng tidak tahu kalau pedang terbang bisa sekuat itu. Bahkan arai astral Dharma yang mereka buat untuk mengumpulkan energi alam semesta telah dirusak oleh serangan tersebut. Untungnya, Chen Fan telah membunuh 4 dari mereka dan kekuatannya sedikit melemah. Jika tidak, mereka juga akan mati, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. 7 pejuang negara abadi tingkat puncak bisa membunuh dewa tingkat bumi, tapi kamu tidak. Chen Beixuan, siapa sebenarnya kamu? Li Changsheng menoleh dengan ketakutan. Dewa fana ini kehilangan kepercayaan diri untuk pertama kalinya. Jika bahkan, Dewa Kutukan, tidak mampu menghadapi Chen Fan, maka kekuatannya telah melampaui semua penggarap abadi di dunia, telah mencapai tingkat yang luar biasa tinggi. Ajukan pertanyaan ini di neraka. Chen Fan mendengus. Chen Beixuan, saya kira Anda tidak akan bisa melakukan serangan serupa lagi. Mengapa kita tidak berdamai? Segel guntur berputar di atas kepalanya. Retakan muncul di segelnya, hampir membelahnya menjadi 2. Hanya 1 serangan lagi, harta karun Dharma dari Sekte Guru Surgawi ini pasti akan dihilangkan. Hehe, Chen Fan terkekeh. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Sudah kubilang aku akan membunuh kalian semua, lalu aku akan memusnahkan sekte kalian, menghapus segala sesuatu yang berhubungan denganmu dari muka bumi. Chen Fan lalu memukul labu penguat pedang. 9 sinar cahaya ditembakkan dari labu penguat bilah dan 9 pedang terbang muncul di depan Chen Fan. Rahasia 9 pengabaian pedang yang kuat, penggarap agung. Yao Daoyi tampak hancur. Bagaimana mereka bisa bertahan terhadap 9 pedang terbang jika mereka bahkan tidak bisa melawan pedang pemulihan esensi? Baiklah, kita hanya bisa terus bertarung. Bahkan jika kita melarikan diri, bisakah murid sekte tersebut melarikan diri? Li Changsheng berkata dengan serius. Energi yang terpancar dari tubuhnya mulai melonjak ke tingkat yang tidak dapat diprediksi. Dia tampaknya telah terhubung dengan dunia dan setiap gerakan yang dia lakukan mendorong kekuatan surgawi dari langit dan bumi. Dewa Fana, bertarung. Damon mengeluarkan seluruh energinya dengan mata merahnya. Kekuatannya berada tepat di belakang Li Changsheng, setara dengan Lin Suming dalam kondisi normal. Saya mempermalukan semua pendiri Sekte Guru Surgawi. Yao Daoyi menggelengkan kepalanya, lalu dia menyemburkan darah ke segel biru itu. Segel guntur berdengung dan mulai mengumpulkan guntur dan kilat lagi. Aura merah tua mengisi celah pada segel, lalu menjadi lebih panas dan hampir berubah menjadi ungu murni. Namun, Yao Daoyi menjadi sepucat kertas. Ketiganya bersama-sama tampaknya lebih kuat dari 7 sebelumnya. Chen Fan melambaikan tangan. 9 pedang terbang berubah menjadi sungai pedang dan mengelilingi Chen Fan. Meskipun pedang pemulihan esensi telah rusak karena benang esensi bilah, dan tidak dapat digunakan lagi, 9 pedang terbang itu tidak kalah. Mereka adalah yang paling dekat dengan tingkat pencerahan abadi di antara artefak yang dimiliki Chen Fan. Pergi! Chen Fan berteriak saat 9 sinar cahaya keluar seperti aura pedang yang menghancurkan bumi. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat pedang pemulihan esensi, 9 pedang yang digabungkan akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua orang memandang ke puncak Gunung Yunwu. Tampaknya ada 9 pelangi yang menakjubkan. Aku akan pergi ke depannya. Tuan Damon, lakukan serangan langsung. Daoyi, lindungi kami. Li Changsheng meniupkan awan ki ungu, yang panjangnya sekitar 100 kaki. Itu menutupi langit seperti layar pelindung dan segera memblokir 9 pedang terbang. Namun 9 pedang terbang itu kemudian membentuk lingkaran dan mengelilingi Li Changsheng. Yao Daoyi membuat segel guntur bergetar. Mendering, guntur ungu menyambar dengan ganas. Damon mencibir, lalu mengayunkan tubuhnya dan bergegas melewati penghalang sonik menuju Chen Fan. Bang! Chen Fan memblokir guntur ungu dengan arcane energi bulwark miliknya dan dia terjatuh beberapa kaki. Kekuatan, guntur yang dipanggil dengan segel guntur hampir sama dengan serangan Dewa Fana Lin Suming. Damon memecahkan penghalang suara dengan tubuhnya dan mengirimkan 9 bayangan merah untuk bertarung. Berapa lama kalian bertiga bisa bertahan? Chen Fan mencibir dan mulai berkelahi dengan Damon. Artis perkawinan yang pernah menjadi salah satu dari 3 teratas dalam daftar ilahi 100 tahun yang lalu memang merupakan ancaman.
Dia telah menguasai ratusan seni rahasia timur dan barat dan seni bela dirinya telah mencapai puncak keadaan abadi. Setiap gerakan yang dia lakukan mulus, dia bahkan tahu 1000 ilusi awan bergulir dari Sekte Hong. Dia juga seperti bayangan dan tidak bisa dibunuh. Tapi Chen Fan benar-benar menakutkan saat ini. Setelah 3 pukulan, Chen Fan membelah Damon menjadi 2 dengan tangannya. Setelah 5 film, Chen Fan menghancurkan Damon menjadi beberapa bagian dengan bahunya. Setelah 7 film, Chen Fan membuat Damon meledak dengan Dao Fist. Tidak, aku tidak bisa menahannya. Damon muncul lagi 100 meter jauhnya dengan wajah pucat, napasnya terengah-engah. Terlalu menegangkan baginya untuk terlahir kembali beberapa kali dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak tahan, meskipun dia adalah Blood Fiend dan abadi. Tetap bertahan. Yao Daoyi memuntahkan darah dan memanggil guntur dengan segel guntur. Mendering. Guntur itu berukuran 2 kali lipat dari guntur sebelumnya dan kekuatannya sebanding dengan dewa fana tingkat atas. Orang-orang di tanah tercengang dan mereka saling memandang tanpa tahu harus berkata apa. Kamu pasti sedang bermain api. Mata Chen Fan berkilat, lalu dia segera menerobos penghalang suara dan bergegas menuju Yao Daoyi. Kali ini, tidak ada yang membela Yao Daoyi. Pukulan pertama, Chen Fan melumpuhkan segel guntur biru. Pukulan kedua, tubuh Yao Daoyi meledak dan artefak perlindungannya hancur. Pukulan ketiga, Chen Fan mematahkan jiwa ilahi yang terbang keluar dari tubuh Yao Daoyi. Yao Daoyi, pemimpin Sekte Dao yang telah mendominasi dunia selama 100 tahun dan memiliki segel guntur, terjatuh setelah 3 pukulan. Beraninya kamu. Li Changsheng mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dari susunan pedang. Lalu terjadilah gelombang ki ungu dan ki esensi, yang menciptakan retakan, dia menjadi seberkas cahaya ungu yang ditembakkan. Di saat yang sama, Damon mengayunkan tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi bayangan merah yang kabur ke langit luas. Hanya dalam 10 menit, 5 dari 7 pejuang negara abadi telah tewas dan 1 telah melarikan diri. Li Changsheng adalah satu-satunya yang tersisa. Hampir dimusnahkan,